Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Produksi Agribisnis kelas MAB CP1. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit mengenai proses budidaya ikan mujair. Kita akan berkunjung ke usaha perikanan budidaya ikan mujair milik Bapak Abdul Hakim yang terletak di Jalan Haji PI, Jatimukur, Pondok Gede, Kota Bekasi. Oh iya, kalian tahu nggak ikan mujair ini adalah sejenis ikan air tawar yang biasa dikonsumsi loh. Input merupakan salah satu hal yang harus kita perhatikan. Input dalam proses budidaya ikan mujair adalah benih atau indukan, kolam, pakan alami atau buatan, peralatan-peralatan pendukung lainnya. Pemilihan induk jantan memiliki ciri-ciri. Terdapat 2 lubang kelamin yang terletak di bagian bawah tubuh, sirip ekor berwarna merah, terang dan tampak jelas, area perut memiliki warna hitam dan lebih gelap. Indukan betina memiliki 3 lubang kelamin yang berada di bagian bawah tubuh, ujung ekor berwarna merah pucat, bagian badannya berwarna keputihan. Proses yang selanjutnya adalah pemijahan. Setelah pemilihan indukan betina dan jantan, langkah selanjutnya adalah memulai proses pemijahan di media kolam terpisah. Berikut tahapan pemijahan ikan mujair. Yang pertama, kolam pemijahan dibuat dengan menggunakan kedalaman 60 cm dan ukuran 3 x 4 meter. Yang kedua, berikan lumpur halus pada bagian dasar kolam. Yang ketiga, ketika kolam sudah siap, masukkan indukan 3 indukan jantan dan 2 indukan betina. Yang keempat, dalam waktu 1-2 hari pembuahan akan terjadi dan telur ikan mujair akan dijaga oleh sang indukan betina di dalam mulutnya sampai menetas. Yang kelima, proses inkubasi hingga telur menetas sekitar 3-5 hari. Yang terakhir, setelah benih ikan sudah berusia 2 minggu, keluarkan kedua indukan dari kolam. Proses pembuatan kolam. Yang pertama, sesuaikan ukuran kolam dengan luas lahan. Kemudian tunggu hingga 2-3 minggu supaya kolam kering terlebih dahulu. Setelah kolamnya kering, lakukan pengapuran menggunakan kaporit yang bertujuan untuk membersihkan bakteri dan kotoran yang ada di dalam kolam. Lalu diamkan kembali 2-3 minggu. Setelah didiamkan kembali, masukkan air ke dalam kolam hingga 3/4 bagian. Pastikan air yang digunakan sudah steril supaya bibit ikan mujair bisa berkembang dengan baik. Lepas 1 minggu kemudian, bibit ikan sudah bisa dilepaskan ke dalam kolam yang biasanya dilakukan pada sore hari. Pembesaran dan pemanenan. Setelah kolam selesai dibuat dan diisi dengan air, maka langkah selanjutnya yaitu dengan melakukan penebaran benih ke dalam kolam ikan pada waktu sore hari. Agar ikan terus berkembang, maka pakan yang diberikan dalam budidaya ikan mujair harus dilakukan dengan teratur dengan frekuensi 2-3 kali sehari. Serta dilakukan perawatan untuk menjaga kebersihan, yaitu dengan air kolam mesti diganti setiap 2-3 minggu sekali. Setelah itu, langkah terakhir dalam budidaya ikan mujair adalah tahapan pemanenan yang dilakukan setelah 4-5 bulan kemudian. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan sistem pengemasan ikan yang dilakukan, di mana pada sistem pengemasan ikan ini dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu cara yang pertama dengan sistem terbuka, lalu yang kedua dengan sistem tertutup. Di mana pada sistem terbuka ini dilakukan untuk pengangkutan ikan yang jaraknya relatif dekat dengan waktu yang dibutuhkannya pula yang relatif singkat. Pada sistem terbuka ini, alat pengangkutannya itu berupa keramba. Sedangkan pada sistem tertutup dilakukan untuk pengangkutan ikan dengan jarak yang jauh, di mana waktu yang dibutuhkannya itu kira-kira lebih dari 4-5 jam dengan alat yang dibutuhkannya itu berupa kantong plastik yang telah diisi dengan oksigen. Kedua sistem pengangkutan tersebut memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, sehingga kita harus menyesuaikan terlebih dahulu kira-kira cara yang mana nih yang lebih efisien.